ya Bu Ais ya. Semoga Bu Ais dalam keadaan sehat. Buat pertemuan kita hari ini. Jadi komunitas literasi anak ini adalah gagasannya dari CGP Angkatan 7, kemudian dipertegas lagi sama Bu Ais sebagai CGP Angkatan 9. Bagus Bu Ais, luar biasa. Kolaborasi itu namanya. Bagaimana dengan, nah ini tadi kan saya bilang tentang di sekolah sendiri. Tadi kan KKG kan kebanyakan ikutnya duduk ya. Kalau sekolah itu ada komunitas praktisi dari CGP. Iya makanya saya kan budaya. Iya. Dulu ya. Aku soalnya CGP ini banyak tugas gitu ya. Ya berarti dari guru kita ya. Nanti pun dalam videonya misalkan di sini kan mengajar ada pertemuan lintas utamanya CGP dulu gitu ya. Jadi dulu. Kalau komunitas praktisi di sekolah ada nggak yang terbaik? Saya mau bikin komunitas praktisi di sekolah saya. Literasi sudah ada atau belum ada? Baru terjadi situasi lagi di sini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Eva Ariyanti. Saya adalah pengajar praktik Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajar di salah satu SMP, yaitu SMP 2 Kegiatan hari ini merupakan serangkaian dari pendampingan individu kedua, di mana selain saya melakukan kegiatan pendampingan individu secara personal dengan Ibu Ais, saya juga memfasilitasi apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan diskusi fasilitasi tentang visi guru program sebagai prakasa pendidikan. Baik, kita akan langsung saja melihat seperti apa susunan acara kegiatan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam proses pendidikan calon guru penggerak, CGP itu belajar bagaimana membuat visi untuk dirinya sebagai pendidik. Di sini posisinya Ibu adalah sebagai guru di SD 1. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tentunya berpihak kepada murid-murid dan murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajarnya CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama murid, dan kita akan diskusikan bersama dengan rekan sejawat dan bersama Bapak yang
belajar Pancasila ya. Bagaimana cara memerdekakan murid di sini? Kita kaitkan kalimat tumpang ini dengan Merdeka Belajar dan 6 profil belajar Pancasila. Sudah boleh dipencet. Tangan ke samping menuntun murid, tangan ke depan mari berdoa. Siapkan untuk misi kita. Visi, 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 Perwakilan saya memimpikan murid seperti apa? Siapa? Silakan dibacakan. Dan saya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki kelebihan yang sedang kemudian murid, kemudian ada juga kepentingan dan ada bersama, dan di sekolah mengutamakan kebahagiaan murid, sama ini ada juga yang mengutamakan tuh berkolaborasi dengan warga sekolah, berkolaborasi melakukan perubahan. Kita ingin warga sekolah. Terima kasih ya. Mengapa visi ini penting? Yaitu visi adalah pandangan atau gambaran masa depan yang diinginkan atau diharapkan baik dalam konteks individu, organisasi, ataupun proyek. Mungkin ibu-ibu, rekan-rekan saya, bapak tahu appreciative inquiry atau AI ya. Appreciative inquiry adalah suatu metode atau pendekatan dalam manajemen dan pengembangan organisasi yang berfokus pada identifikasi yang tentunya dalam bahasa Sunda itu namanya kebahagiaan bahagia ya. Dan dibuatlah yang pertama buat pertanyaan utama, B-nya A-nya ambil pelajaran, yang G-nya gali mimpi bersama, yang J-nya jabarkan rencana, dan yang A-nya atur eksekusi. Di sini saya mengambil suatu visi terwujudnya murid yang pandai bersyukur, toleran, suara karya, berilmu dan cerdas. Kenapa sih boys memberikan visi seperti ini? Yaitu pandai bersyukur. Kalau sudah pandai bersyukur, anak kita akan lebih agamis ya, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya. Ya. Toleran, lebih empati kepada temannya. Suara karya, dia berjiwa seni dan selalu dapat berkreativitas sesuai dengan potensinya. Berilmu, berwawasan juga. Cakap, dia selalu mau untuk berubah, mau untuk belajar. Syukur, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang suara karya yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Sedangkan berilmu dasar perubahan diri berfokus pada visi aspek suara karya dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Yang saya ambil yaitu strategi meningkatkan percaya diri dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada murid SD 1 Ciguruy melalui pembiasaan dan pembelajaran. Jadi sebelum anak itu berilmu, anak lebih dibekali kepercayaan dirinya, sehingga nanti anak kita adalah mampu untuk berdiri sendiri, mampu untuk menerima ilmu, mampu untuk mandiri. Jadi yang pertama yang saya tekankan adalah kepercayaan diri. Jadi lebih ke tidak hanya satu budaya, seluruh awalnya kita itu budaya global aja, karena memang kita SDN 1 Ciguruy itu adalah tonggaknya untuk keluarnya yang muatan lokal RPS itu. oh iya. RPS kan awalnya dari SD
visi dari Bu Isnya sendiri bagaimana? Cuma tadi kita tertarik Yang dari yang tadi mungkin yang suara. nah itu catatan Bu Isnya Siswa karya. itu aja yang dicatatkan. Yang lebih Sepertinya sama dengan berjiwa seni nggak boleh ya, memang sama. Mirip-mirip. Berarti itu aja yang berubah dari visi. Ya, lanjut Bu Is. Kan sih Bu Is kita kan sudah mulai sedang yang komunitas belajar Iya, belajar kita untuk intern kita dulu mungkin Bu. Jadi mungkin itu Bu Is kita di situ dimatangkan begitu untuk langkah apa saja, terutama yang tadi yang percaya diri. Gitu. Jadi biar kita tidak apa ya, tidak salah persepsi, kita menyamakan persepsi. Jadi percaya dirinya seperti apa? Kadang-kadang ada masukan juga dari orang tua, itu yang saya alami begitu. Jadi tidak semua anak tersentuh begitu oleh guru begitu. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu berfokus kepada anak yang bisa dan anak yang kurang, atau ada anak yang ibaratnya yang troublemaker begitu kan, anak yang aman-aman itu tidak tersentuh begitu. Ada kadang-kadang ada masukan dari orang tua dan ibu, upah ibu. Jadi saya selalu menampung begitu, upah ibu mahal gitu kan. Jadi jangan abi mau merangkali abi. Nah kayak gitu. Jadi lebih baik di komunitas belajar kita itu yang komunitas belajar itu keluhan-keluhan orang tua itu lebih baik kita sharing begitu. Jadi misalnya kadang-kadang ya apalagi kelas atas mungkin ya ada keluhan dari orang tua dari guru yang sebelumnya begitu. Saya misalnya dari guru kelas 1 ada keluhan dari guru TK yang sebelumnya, Bu menjadi kamu kira-kira. Jadi berarti jadi ada masukan gitu. Yang percaya diri ini boleh saya mendapatkan masukan dari orang tua. Akhirnya mau sebenarnya hati mah bukan itu mah di kelas itu ini ada Bisa melalui suatu kegiatan-kegiatan juga yang benar, terus ada kolaborasi dengan orang tua juga. Jadi menampung saran-saran dari orang tua untuk perbaikan kita pembelajaran di kelas. Dengan yang artinya juga sebenarnya di momen begitu saya misalnya guru ini kamu ada orang tua ngomong gitunya, itu gimana ya, kita gini gitu. Kenapa kita harus merasa bagaimana ya, merasa malu atau merasa gimana? Kadang-kadang apa yang menurut kita benar menurut pandangan orang lain benar begitu. Kita perlu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan begitu. Jadi is okay. Jadi kenapa apa kita salah gitu kan? Justru kita tahu kita salah bisa improving gitu ya, kalau bisa gitu. Kalau kita tidak salah kita nggak bisa memperbaiki diri gitu. Seperti pengalaman saya kelas 1 6 tahun yang lalu saya memegang kelas 1 itu saya banyak melakukan kesalahan. Ketika sekarang 6 tahun kemudian saya memegang kelas 1 saya dengan lebih percaya diri gitu. Dan ternyata betul perasaan gitu. Jadi kalau misalkan 6 tahun yang lalu saya memegang kelas 1 setiap pulang itu saya pasti lihat ibu kamu, kalau sekarang saya malah lewat. Kita akan masuk kepada yaitu kesimpulannya. Jadi di sini disebutkan bahwa suatu visi adalah impian setiap pendidik. Jadi setiap pendidik pasti mempunyai visi masing-masing. Dan suatu visi itu kalau digabungkan menjadi satu akan menjadi visi yang luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah visi setelah dibului sudah ada diubah ya untuk yang ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Akan sejawat dari perwakilan kepala sekolah dan CGP. CGP ini tidak akan bisa seperti ini kalau nggak ada dukungan dari para rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya salut sama SDN 1 Ciburuy selalu berpartisipasi aktif dari tadi mulai walaupun kita sesinya banyak gitu ya, tapi alhamdulillah sesi terakhir ini ditutup dengan baik, di mana visi sekolah dan visi guru penggerak serta prakasa perubahan sudah disampaikan, dapat ada namanya diskusi benang merahnya. Toh intinya apa yang kita lakukan saat ini fokusnya kepada murid-murid dan muridnya. Dan namanya guru pasti ada salah, yang namanya murid juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita sama-sama belajar. Kita belajar dari murid, murid belajar dari kita, jadi kita saling ya. Karena
karena pada intinya pembelajaran itu tidak akan berhenti sampai kita menutup mata nanti. Yang jelas belajar dari kesalahan yang sudah kita alami. Jadi ya, ucapkan terima kasih buat semuanya, sudah bagus sekali ya. Terima kasih. Bu Is, kita sudah melakukan fasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan tadi ya. Apa hal menarik yang Ibu dapatkan dari proses pendampingan hari ini? Dan apa yang membuat hal tersebut menarik? Nah, menurut Bu Is apa yang menarik? Hal menarik itu saya bisa di depan ya. Ya, oke. Berarti Ibu bisa memandu ya rekan kita diskusi, terus mendapatkan ilmu dari rekan saat tadi penyamaan visi sekolah sama visi dari ucapkan terima kasih banyak nih. Bu Is sudah berbagi praktik baik dengan saya ya dalam kegiatan baik itu di pembelajaran daring maupun di pembelajaran saat ini ya saat diskusi. Baik, Terima kasih atas saran ya Bu Eva, terima kasih sudah pastinya ke sekolah saya dengan situasi yang seperti ini. tidak apa-apa. Terima kasih saya disambut loh di sekolahnya Bu Is. Ya mungkin. Oke, sama-sama ya Bu Is ya. Semoga apa yang kita lakukan tadi punya nilai baik buat Bu Is, buat saya juga dan buat seluruh rekan-rekan yang ada di sini. Salam saya buat Bapak Kepala Sekolah ya. Dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.